Iya, iya. Kak Derma, Lisa Ya. Mualaf nih. Ya mau menyampaikan sesuatu nih buat Kak Lisa. Boleh. Ya. Silakan. Gini Mbak Lisa ya. Ketika kita sudah mualaf masuk ke agama Islam, pasti banyak cobaan Mbak. Seperti saya ya, sampai sekarang tuh cobaannya Masya Allah, atas bawah, kiri, kanan, samping, kiri. Ya, karena soalnya ini orang tua nggak tahu, sepi juga di rumah gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Itu kan cuma ujian dari Allah. Allah mau tahu seberapa yakin kita sama kebesarannya, itu aja Mbak, maksud saya. Nanti dibimbing juga ini, sekalian. Nanti Ya. jadi nanti setelah ini ya nanti dihubungi dulu Ustadz Alif ini yang di bawah ini yang tadi mensyahadatkan, nanti di follow, nanti DM nomornya biar bisa dihubungi via WA. Nanti insya Allah dibimbing ya, dibimbing. Jadi kalau ada apa-apa dibimbing langsung dengan Ustadz Alif. Yang kedua, sertifikat mualafnya kami terbitkan biar bisa dipakai untuk ngurus KTP. Tapi paling tidak berproses dulu. Nanti bicara aja dulu sama Ustadz Alif, nanti dibimbing dasar-dasar Islam itu kayak bagaimana. Jadi memang harus ada pengenalan dulu ya gitu. Nanti sama Ustadz Alif nanti bisa ya. Insya Allah. Lisa Mariam. Itu nanti akan dibantu dipermudah ya mengenai data mbaknya setelah agar ini maksudnya siap. cara beribadah gitu gimana? Betul. Ya, nanti dibimbing Ya, Mbak. dibimbing. Sekarang ini begini Mbak ya, lakukan sesuai apa yang mbaknya mampu. Misal ketika nanti mbaknya waktu sholat duhur, lakukan Mbak. Insya Allah ada pelajaran, masih ada waktu juga nanti mbaknya sambil Tapi lihat-lihat. saya tidak bisa baca-baca gitu doa, nggak bisa. Iya, makanya semampunya dulu niat. Allah Maha Tahu. Ini saya jelasin Allah dikit Maha Ustadz Tahu. Alif biar Siap. biar beliau Betul. nggak ya minta maaf Ustadz Alif. Jadi begini Mbak Lisa. Jadi pertama yang paling penting sudah syahadat dulu ya. Itu aja dulu yang paling penting karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana kan. Begitu sudah syahadat, nanti setelah itu dibimbing pelan-pelan. Jangan buru-buru bilang harus sholat, harus ini. Islam itu tidak harus tergesa-gesa semuanya. Ya misalnya yang mampunya ini apa dulu nih syariat yang bisa dilaksanakan. Oh mampunya mau belajar sholat dulu, itu sholat aja dulu. Nah mampunya cuman bisa sholat subuh dulu, ya sholat subuh aja dulu sekali. Mampunya 5 waktu, ya 5 waktu. Jadi semampunya aja, semampunya dulu. Terus mengenai bacaan gimana? Ya nanti akan diarahkan sama Ustadz Alif. Mungkin nanti gerakannya aja dulu, ndak usah bacaannya. Sah juga itu. Untuk orang belajar itu semuanya sah. Ya jadi gerakannya saja dulu mungkin. Kalau belum tahu gerakan apa gimana nanti diarahkan nanti sama Ustadz Alif semuanya insya Allah nanti. Ya begitu ya Mbak Lisa Mari. Ya, Insya Allah. Ya, Nanti pas boleh ini follow nanti juga nih, kontaknya Kak Derma. dikasih ke Ustadz Alif. Betul, kontaknya dikasih ke Ustadz Alif. Ini juga Kak Derma di follow juga, saling berbagi. Oh iya lupa. Betul ke Sama Mbak wanita. Derma juga, ke Ibu Derma juga bisa juga. Iya. Betul lupa saya. Boleh Mbak, nggak apa-apa. Minta maaf ya Mbak Derma ya. Nggak apa-apa Ustaz. Silakan. Ya. Lanjut Ustadz Alif, tadi mau menyampaikan apa silakan. Ya intinya dimulai Ya, silakan, dari yang Ustadz Alif. termudah. Ya intinya dimulai dari yang termudah, yang mampu dulu. Ya itu aja sih poinnya mengenai masalah menjalankan syariatnya. Niatkan saja ketika kita mendengar suara azan, ya sudah kita niatkan, ya Allah hamba ini sholat, hamba ini mengingat Engkau. Lantunkanlah kalimat-kalimat yang mbaknya bisa gitu. Namun dibarengi dengan niat terus belajar. Intinya seperti itu ya. Bahwa ada sebuah motivasinya sih sedikit, bahwa kita misal membuka salah satu surah di surah Al-Ankabut gitu kan, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun gitu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman?
dan mereka tidak diuji. Jadi sebagai motivasi, masalah ujian dan cobaan itu pasti ada ke depan. Begitu juga banyak pelajaran peristiwa masa lalu. Yang penting kuatkan iman, tetap tabah sabar dalam menghadapi keadaan gitu kan. Terus berpegang teguh kepada tali agama Allah ya. Karena nanti kamu akan merasakan insya Allah. Dan selalu bersabar, wasta'inu bisabri wasolah. Dan teruslah memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat gitu ya. Saya tidak akan banyak tausiah mungkin. Intinya motivasi insya Allah mbaknya juga sudah cukup tegar dan kuat, karena mbaknya sudah berani memutuskan. Itu menunjukkan bahwa mbaknya itu orang hebat dan mbaknya itu orang kuat gitu. Mungkin saya tidak panjang ya, kayaknya itu aja dulu. Saya ingin mendengar doa atau pengharapan sekiranya diperkenankan host Mbak Lisa Maryam ya. Apa yang diharapkannya, baik itu orang terdekatnya. Oh ya, saya mengingat tadi, maaf, teringat lagi bahwa di surah Al-Luqman tadi ya, ketika membahas tentang surah Al-Luqman itu kan jelas bahwa Allah ada misal dari ayat 14-nya itu, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayk ilayyal masir. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya di dalam kepayahan. Di sini kami belum membahas tentang keyakinannya apapun, itu tetap hormat kepada orang tua adalah perintah. Namun kita dipertegas di ayat 15, wa in jahadaka la an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa gitu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku alias keluar dari Islam atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau menaati keduanya itu, dan namun tetap berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa merubahnya. Sebagai hubungan seorang anak kepada orang tua tetap harus baik. Tadi sudah banyak nasihatnya dari Ustadz Alwan ya. Tetap jangan merubah, intinya itu tetap berbuat baik. Tunjukkan akhlakul karimah sebagai manusia seorang muslimah yang mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin itu dari saya ya. Tafadhol, saya kembalikan ke host dulu. Boleh menanti doanya dari Mbak Lisa juga boleh, kita aminkan bersama. Ya, terima kasih Ustadz Alim. Silakan untuk Kak Lisa ya berdoa untuk pengharapan Kak Lisa ke depan seperti apa, dan doakan juga kami para apologet atau para debater muslim serta para kaum muslimin wal muslimat yang ada di bawah atau di Taifin, dan doakan juga keluarga Kak Lisa ya. Boleh kiranya keluarga Kak Lisa juga mendapatkan kasih karunia, dan sehingga akan sama seperti Kak Lisa menerima kebenaran Islam yang hakiki. Silakan Kak Lisa, bikin permohonan doa-doanya, karena doa seorang mu'alaf yang baru bersahadat itu seperti bayi yang baru terlahir. Jadi insya Allah doanya mustajab. Silakan Kak Lisa. Ya, doa saya cuma ini, semoga orang tua saya terima saya. Amin ya Allah. Insya Allah Mbak. Insya Allah. Terima saya dan masih mau menganggap saya anaknya. Itu aja aku. Itu aja doa. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih. Ada doa lain Kak Lisa? Itu aja ya. Itu. Siap. Makasih ya. Masih dalam Doakan suasana. saya dibukakan hatinya. Itu aja. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Halo, siang Bang Nanda. Mungkin terlalu berat. Sebentar aja. Kak Lisa ini orang mana ya? Nah, orang Nanda. Ya, kan? Oh, orang Mataram ya. Mataram itu di mana Ustaz ya? Sulawesi ya? Mohon maaf saya. NTB kali. NTB. Nusa Tenggara kan? Oh, ya, NTB, benar. Nusa Tenggara Barat. Ya. Mohon maaf ya, saya pelajaran geografinya nilainya cuma 5, jadi ya ini kurang. Siap. Oh, NTB ya, Masya Allah. Jauh ya NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Ada lagi Ustadz Alawat? Ini Mbak Derma nih yang mualaf nih, belum nih kasih ini sebentar ya GGPP. Iya. Kak Derma,
Ini sama Ya. mualaf nih. Ya mau menyampaikan sesuatu nih buat Kak Lisa. Boleh. Ya, Silakan, gini, silakan. gini Mbak Lisa ya. Ketika kita sudah mualaf masuk ke agama Islam, pasti banyak cobaan Mbak. Seperti saya ya, sampai sekarang tuh cobaannya Masya Allah, atas bawah, kiri, kanan, samping, kiri. Ya karena soalnya Berarti ini dikasih orang tua Allah. nggak tahu, sepi juga di rumah gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Itu kan cuma ujian dari Allah. Allah mau tahu seberapa yakin kita sama kebesarannya, itu aja Mbak. Maksud saya gini, ketika Allah nanti ngasih ujian, ketika Allah ngasih cobaan Mbak, jangan pernah berpikir seperti ini, loh kok seperti ini ya, aku masuk Islam, kenapa makin sulit hidupku gitu ya Mbak ya. Sebelum aku masuk Islam, kenapa kok makin susah rasanya gitu. Karena saya juga dulu awalnya berpikir seperti itu Mbak. Tapi intinya apa, itu tadi kata Ustadz Alif, kita jangan pernah malas belajar Mbak, mencari tahu. Karena kan Allah kasih kita akal pikiran nih. Allah kasih kita akal pikiran, kita cari tahu Islam itu seperti apa, kita banyak belajar. Untuk apa Mbak? Untuk membentengi iman kita, untuk membentengi dasar keimanan kita gitu loh. Jangan nanti banyak nih cobaannya setelah masuk Islam balik lagi ya. Nah, jangan seperti itu Mbak. Karena kan hidayah itu dikasih Allah tuh jangan disia-siakan gitu maksud saya. Ketika Allah ngasih kita cobaan, syukuri aja Mbak. Yakin aja setelah Allah kasih cobaan pasti Allah kasih ini nanti jalan keluarnya gitu Mbak. Walaupun Mbak nanti masih bingung, Mbak boleh apa saya DM saya. Nanti saya kasih nomor WA, kita boleh sharing. Mbak boleh nelpon saya gitu kan. Mbak boleh nelpon saya, insya Allah jam berapapun Mbak nelpon, insya Allah saya akan terima Mbak. Karena orang-orang seperti Mbak ini banyak juga loh datang ke rumah saya. Dan kami bimbing sama suami saya, insya Allah kami akan bimbing Mbak. Kami nggak akan biarkan Mbak, karena itu kan kewajiban semua umat muslim. Ketika ada orang mualaf itu kewajiban kita bersama Mbak untuk membimbingnya gitu loh. Jadi Mbak gak usah bingung gitu loh. Kami insya Allah menerima Mbak kapanpun. Nanti Mbak boleh DM saya kasih nanti nomor WA saya. Ya Mbak ya, gak usah takut. Allah ada Mbak, Allah maha besar gitu loh. Maksud saya. Udah, silakan yang lainnya lagi. Ya, mungkin dari saya cukup tadi ya. Sudah begitu banyak, tinggal nanti belajar lagi aja. Terus belajar. Nah, seperti itu. Jangan lupa nanti mengenai data itu untuk nanti akan dibantu oleh Ustadz Alwan. Karena itu resmi datanya nanti tercatat juga di negara ya sebagai resmi itu. Insyaallah. Nanti saya jujur sama orang tua. Boleh pelan-pelan. Nggak harus terburu-buru juga Kak Lisa. Pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru juga ya kan. Untuk saat ini ya sembunyi-sembunyi aja dulu nggak apa-apa. Cuma saya mau raya aja biar KTP saya itu bisa saya ambil sama dia. Ya nanti bisa dijapri ke Kak Derma ya, sesama wanita. Nanti Ustadz Alif juga bisa saling komunikasi di WhatsApp. Jadi jangan sampai kita kemudian kembali lagi ke ini ya. Jadi harus ada bimbingan dan kepedulian dari sesama muslim ya untuk menguatkan. Jadi bukan dengan syahadat cukup, bukan, tapi harus belajar dan kemudian menguatkan iman dengan dengan berkomunikasi, dengan mengkaji, kemudian mencari ilmu tentang Islam itu seperti apa, begitu. Nanti ada Ustadz Alif bisa dijapri, ini Kak Derma juga di follow, saling DM nanti Ustadz Alwan gitu Kak Lisa. Sudah? Cukup? Ya, Ada lagi? Udah, Ada yang mau disampaikan lagi? Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan lagi? nggak ada. Cuman Enggak. doa itu biar hati kedua orang tua aku Oh, doa terbuka. penutup boleh. Iya. Silakan. Ustadz Alwan, mana Ustadz Alwan? Halo, Ustadz Alwan. Ustadz Alwan Penutup acara mungkin maksudnya ya. sholat mungkin ya. Silakan Ustadz Alif. Sholat. Silakan. Hostnya dong, host.
Enggak, Ustadz Alif ya. Saya menghargai Ustadz. Soalnya Ya, kan dah. saya bukan Ustadz. Masa evangelis berdoa. Lagi kayak gini. Ya udah kita sejenak ya berdoa. Mohon maaf semuanya sebagai ambil keberkahan dari peristiwa ini ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun dimanapun berada ya Allah. Allahumma hdina ila sirati mustaqim, Allahumma hdina ila sirati mustaqim. Khususon ahli Mbak Lisa ya Allah, keluarga Mbak Lisa, berikanlah petunjuk kepada jalan yang benar, menerima kebenaran Islam ya Allah. Allahumma layyin qulubal alamina, khususon orang tua dari Mbak Lisa, lembutkanlah hatinya ya Allah, lembutkanlah hatinya kama layyin tal hadida li Daud alaihissalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Khususan saudara-saudara kami yang berada di Turki yang mengalami musibah ya Allah, yang mengalami bencana ya Allah, selamatkan beliau ya Allah, berikan ketabahan, kesabaran ya Allah. Semoga yang sudah wafat dijadikan sebagai husnul khatimah ya Allah, sebagai orang syuhada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cukup mungkin. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Silakan host kembali. Terima kasih Ustadz Alif. Ada Bang Dewa ini. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Dewa teriak-teriak di bawah ini. Dari tadi teriak-teriak di bawah, ya kan, pengen naik, pengen ngobrol sama Mbak Lisa, tapi semua udah beres. Alhamdulillah Mbak Lisa, Dewa doakan semoga selalu istiqomah ya. Soalnya istiqomah itu sulit Mbak Lisa, istiqomah itu. Yang mudah itu istirahat, itu mudah tinggal tidur itu. Semoga ya, dan keluarganya juga mudah-mudahan diberikan hidayah lah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan Bu Derma ya. Bu Derma juga seorang mualaf dan Dewa doakan mudah-mudahan keluarganya pun bisa mendapatkan yang namanya hidayah. Itu pesan dari Dewa sih, itu aja sih. Jangan lupa ikhwatilah ya, follow Dewa ya. 750 tinggal 250.000 lagi. 250.000 lagi. 250 orang lagi. Ya lanjut silakan. Sudah, terima kasih Bang Dewa. Kalau nggak ada, mungkin ini karena sudah menjelang zuhur ya, di Kuningan Jawa Barat mengudara Evangelis Yonatan Nandar menyampaikan terima kasih kepada Mbak Derma, Ustadz Alif, Ustadz Alwan, Bang Dewa, dan terima kasih juga kepada Kak Lisa. Mohon maaf Kak Lisa, tadi saya sempat berdiskusi agak keras ya, karena memang tadi ya saya sempat. Iya, mohon maaf sekali lagi saya di awal tadi diskusinya agak keras, tapi alhamdulillah sekarang. Iya. Saya mohon maaf ke Kak Lisa ya. Tadi di awal diskusinya agak keras gitu kan. Tetapi alhamdulillah sekarang Kak Lisa sudah menjadi bagian dari hidup kami. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Hidup kami.
Hah? Hidup kita maksudnya. Lu kali makin gong. Kita. Aduh. kayak habis ijab kabul aja ini. Aduh, kok jadi salting ini hostnya. Malum Kak Lisa kan masih single, jadi ada nuansa-nuansa yang berbeda gitu ya. Oh gitu, oke. Iya. Jadi gitu Kak Lisa, kalau ada apa-apa, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya, bisa bertanya kepada Ustadz Alif, Ustadz Alwan, ada Bang Dewa, ada Kak Derma, dan para apologet muslim lainnya gitu. Insya Allah para debater muslim ini sangat kompeten di bidang Alkitab, bahkan menguasai daripada para pendeta ya. Ada Bible Berjalan, Ustadz Sugi yang sangat menguasai, ada Bang Juma dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gitu. Mengenai keislaman bisa ditanya kepada Ustadz nih, ada Ustadz Alif, Ustadz Alwan. Begitu Kak Lisa ya. Itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Insya Allah nanti